Keenam syuhada. Jadi mereka ini disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti-bukti kesahidan ini menjadi sangat berbahaya. Maksudnya berbahaya bagaimana, Pak? Iya, berbahaya untuk pelaku atau eksekutor dan otak atau dalang di belakang pembunuhan ini. Dan orang-orang yang nyinyir kepada 6 syuhada ini berbahaya buat mereka, bukti-bukti kesahidan ini. Karena kenapa? Karena bukti kesahidan apa lagi yang kalian minta? Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mulai detik 7 Desember dan seterusnya, pelaku pembunuhan dan otak di belakangnya dan mereka yang berada di barisan tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan dan juga keluangan waktu, tentunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mesti bersyukur dan tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, kami ingin kembali membahas terkait 6 syuhada kilometer 50. Nah, alhamdulillah kami sudah bersama dengan Bapak Syuhada. Beliau ini adalah orang tua dari mujahid kita yang syahid insya Allah di kilometer 50 yang kejadiannya itu di sekitar tanggal 7 Desember 2020 yang lalu. Lebih kurang sekarang ini sudah memasuki hari yang ke-70. Tetapi kita belum melihat siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Karena ini adalah kejadian yang sangat besar dan ini adalah peristiwa yang mesti ada pertanggungjawabannya. Karena tolak ukur bangkitnya suatu negeri, termasuk ini adalah ujian seperti itu untuk bangsa ini. Ini bisa diungkap atau tidak. Kita masih menghargai nyawa atau tidak. Kita masih memiliki negara yang katanya adil atau tidak. Nah, alhamdulillah bukan maksud untuk membuka luka yang lama, tetapi kita ingin memastikan kalau memang toh negeri ini negeri hukum, mestinya pelaku-pelaku termasuk penyelenggara negara misalkan mesti turut tangan, campur tangan menyelesaikan persoalan ini. Nah, alhamdulillah kami langsung dapat kesempatan kepada Bapak Syuhada menanyai beberapa hal terkait berlangsungnya proses ini. Assalamualaikum Bapak Syuhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syuhada sudah berkenan dalam hal mengungkap kebenaran atas meninggalnya, atas syahidnya putra Bapak yang bernama Faiz Ahmad Syukur. Insya Allah Allah mengampuni segala dosa beliau. Amin. Amin. Allah tempatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting dari itu juga dapat memberikan syafaat kepada ibu bapaknya, memberikan juga kepada adik-adiknya dan kepada guru-gurunya, kepada ulama, kepada habaib dan lain semuanya dan seluruh kaum muslimin. Dan berharap juga dalam proses ini Allah memberikan jawaban, kita dapat menjawab kelak kita termasuk orang-orang yang berpihak kepada orang-orang yang hak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya begini Pak. Ini kan proses. Sudah hampir 70 hari. Kalau dihitung dari 7 Desember 2020. Kejadian kilometer 50. Sebenarnya Pak, Bapak selaku orang tua dari mujahid ini, dari yang syahid ini, sebenarnya yang Bapak inginkan ke depan proses ini seperti apa, Pak? Tentu saja kami menginginkan mengetahui siapa dari pembunuh putra kami. Itu yang pertama. Kemudian setelah mengetahui para pembunuhnya dan siapa otak atau dalang di belakangnya,
kemudian mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita dan di dunia ini, hukum yang berlaku di dunia yang diterapkan di dunia ini. Gitu. Saya boleh nggak menyampaikan 3 tuntutan itu? Boleh, silakan Pak, silakan Pak. Jadi, agar didengar juga oleh penguasa di negeri ini. Jadi kami pihak keluarga korban, pihak dari keluarga korban pembantaian. Saya katakan pembantaian, kenapa? Karena di sana disiksa baru dibunuh. Jadi ada penyiksaan dan pembunuhan terhadap putra-putra kami ini kami sebut sebagai pembantaian di kilometer 50 dan kami mengajukan akan terus melakukan 3 tuntutan. Tuntutan yang pertama kami bahasakan dengan tuntutan dunia. Artinya di dunia ini kami upayakan, kami berikhtiar untuk menegakkan keadilan dengan melalui hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi negara kita dan sesuai di Indonesia maupun di dunia internasional. Artinya langkah-langkah untuk penegakan hukum itu kita tempuh sekemampuan kita. Dengan contoh terakhir itu sudah kita laporkan kasus ini ke pengadilan ke International Criminal Court di Den Haag dan ke pengadilan internasional di Jenewa, dan itu merupakan langkah-langkah tuntutan duniawi kami lakukan. Demikian juga di Indonesia sudah dilakukan. Kita pergi ke Kompolnas, pergi ke Komnas HAM yang ternyata Komnas HAM malah justru mengkhianati kita. Tapi upaya-upaya itu sudah kita lakukan. Karena menurut keyakinan kami bahwa ikhtiar dan upaya merupakan kewajiban. Hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami punya tuntutan yang kedua. Apa itu Pak? Yaitu tuntutan di akhirat kelak nanti. Jadi tuntutan ukhrawi, tuntutan akhirat. Jadi nanti saya dan kami orang tua korban akan wafat, pasti wafat. Dan kalian para pembunuh 6 syuhada ini, kalian juga pasti akan wafat. Dan kalian dalang atau otak di belakang pembunuhan ini, dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini, pasti akan wafat. Dan kita akan berkumpul nanti di Yaumil Hisab. Kita semua berkumpul di Yaumil Hisab. Di sana nanti kami akan melakukan tuntutan ini, menuntut balas atas pembunuhan dan pembantaian ini kepada kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumil Hisab nanti. Artinya di sana tidak ada lagi backing-backingan, nggak ada lagi curang-curangan, nggak ada lagi bohong-bohongan. Yang ada adalah keaslian. Di sana nanti kita akan tuntut kalian. Oleh karena itu kalian yang beragama selain Islam, maka kalian akan kami tuntut juga di sana. Yang beragama Islam, yang KTP kalian Islam, kami juga akan menuntut kalian nanti di sana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntutan kami di akhirat. Tuntutan yang ketiga, kami akan menuntut di dunia dan akhirat. Kenapa kami katakan tuntutan ini tuntutan dunia akhirat? Karena efeknya akan ada di dunia sampai di akhirat. Tuntutan ini berupa mubahalah. Mubahalah itu adalah syariat Islam di mana ketika ada perbedaan di antara kita yang tidak bisa diputuskan mana yang benar, mana yang salah. Untuk mengungkap kebenaran, maka kita lakukan dengan mubahalah. Mungkin dari pihak pembunuh dan otak atau dalang dari pembunuhan ini merasa mereka berjalan di atas rel kebenaran. Bahwa membunuh putra-putra kami mereka anggap ini adalah benar. Nah, tetapi menurut kami ini adalah salah. Oleh karena itu, maka kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pelaku pembunuhan dan otak atau dalang pelaku pembunuhan ini yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau 6 syuhada ini yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita buktikan dengan cara mubahalah. Siapakah yang salah? Apakah yang salah ini 6 syuhada yang dibunuh ini, atau yang salah ini adalah pelaku pembunuhan
eksekutor dan otak di belakang pembunuhan ini? Apakah mereka yang salah? Nah, kita buktikan dengan cara mubahalah. Apabila kami dari pihak keluarga yang salah, 6 syuhada ini menurut Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang salah, maka kami dan sekeluarga kami akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Tetapi apabila pelaku pembunuhan ini dan otak atau dalang di belakangnya dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini dan pembantaian ini adalah salah menurut Allah Subhanahu wa taala, maka kalian terima azab kalian, laknat Allah Amin, di ya dunia Allah. sampai akhir. Amin ya Allah, amin. Amin. Begitu. Caranya adalah, cara mubahalah adalah, ayo kita hadir sama-sama. Saya bawa anak dan istri saya ke sebuah tanah lapang tanpa ada atap, tanah lapang di atas langit langsung. Kalian bawa anak cucu kalian, istri kalian, anak kalian berhadapan dengan kami, kita bermubahalah. Kita tentukan siapa yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada sebenarnya, Mas, yang bertanya, kok antum yakin benar bahwa anak antum benar? Yang benar. Banyak yang begitu. Iya. Pak Suhada. Dari mana gitu? Nah, karena saya sendiri yang menjemput anak saya di rumah sakit Sukamto pada tanggal 8 Desember malam Rebo. Saya yang sembuh sendiri dan saya melihat dia tersenyum. Allahu Akbar. Bukti-bukti kesahidannya banyak. Allahu Akbar. Kita bawa ke Petamburan lagi di sana. Tercium harum wanginya pula di sana. Disambut dengan takbir, tahmid, tahlil, sholawat di Petamburan. Ribuan orang menyambutnya. Luar biasa. Jadi artinya, sudah, saya tidak usah ceritakan lebih banyak lagi. Bukti-bukti kesahidannya luar biasa banyaknya. Ke-6 syuhada ini. Jadi mereka ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti-bukti kesahidan ini menjadi sangat berbahaya. Maksudnya berbahaya bagaimana, Pak? Iya, berbahaya untuk pelaku atau eksekutor dan otak atau dalang di belakang pembunuhan ini. Dan orang-orang yang nyinyir kepada 6 syuhada ini berbahaya buat mereka, bukti-bukti kesahidan ini. Karena kenapa? Karena mereka memposisikan diri berseberangan dengan Kebenaran gitu, Pak ya. Kebenaran. Mereka memposisikan diri berseberangan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta Allah kepada mereka. Saya menjadi saksinya. Saya lihat di mana darah masih mengucur, di mana, bayangkan, Rabu pagi masih mengucur darahnya di kubur. Bukti kesahidan apa lagi yang kalian minta? Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mulai detik 7 Desember dan seterusnya, pelaku pembunuhan dan otak di belakangnya dan mereka yang berada di barisan tersebut akan dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk. Amin ya Allah. Sibuk untuk apa? Sibuk dalam berbuat dosa, sibuk dalam berbuat kesalahan, terus-menerus sampai akhir hayatnya. Baik disengaja maupun tidak disengaja, mereka akan sibuk berbuat dosa dan kesalahan. Baik mereka sadari atau tidak sadari, mereka akan digeret oleh Allah, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam. Baik itu yang apabila mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka jahanam. Diseret ke dalam neraka jahanam. Baik itu yang muslim apalagi yang kafir. Kalau yang muslim maka oleh karena itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kalian. Karena kalian dan keluarga kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hancurnya hati kami, keluarga korban. Bagaimana hancurnya saudara-saudara dari 6 syuhada ini. Saudara dari sistem kekerabatan, saudara dalam darah dan saudara di dalam iman. Antum bayangkan berapa banyak saudara-saudara daripada 6 syuhada ini. Saudara di dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka tersakiti semuanya. Dan terzolimi semuanya oleh pembunuhan ini. Apabila kalian tidak bertobat, mereka mengangkat tangan, dosa mereka yang terzalimi, hancur kalian. Demi Allah, kalian hancur. Amin ya Allah, amin. Gitu. Maka bertobatlah kalian yang beragama Islam.
maka insya Allah Allah akan terima tobat kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan bagi kalian yang beragama selain Islam, masuklah ke dalam Islam. Kalau tidak, kalian akan hancur. 7 turunkan, kalian hancur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, hancur kalian. Kalian tidak akan pernah berbahagia di dalam hidup kalian. Kalian akan risau, gundah, gulana yang akan kalian tutupi dengan dosa, kesalahan dan kesalahan lainnya. Terus begitu, berserta anak cucu kalian. Maka masuklah ke dalam Islam sehingga dihapuskan dosa-dosa kalian. Jadi itu tuntutan kami. Dan bukti-bukti kesyahidan itu nyata di depan mata saya. Saya melihat sendiri dan ini berbahaya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan datang kepada saya. Kita bermubahalah. Buktikan siapa yang benar. Anda atau saya. Mari kita buktikan. Seperti itu. Insya Allah Pak. Insya Allah 6 laskar atau 6 pemuda ini Allah masukkan ke dalam surga jannah yang terbaik. Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baru pertanyaan begini Pak. Kan dari pihak aparat itu mengatakan ada baku tembak, saling tembak begitu. Tapi dari info yang dapat dari versi FPI kita katakan atau dari versi Bapak misalkan. Kan Bapak yang menjemput langsung ya. Bapak menjemput langsung. Kan ada yang 3 tembakan, ada yang katanya 4 tembakan. Kalau untuk almarhum Faiz ini sendiri itu ada berapa tembakan dan posisinya di mana saja, Pak? Ada 4. Ada 4. Di sini, di leher, sini tembus ke kepala, sini. Kiri, Pak. Kiri tembus ke kanan. Berarti nembaknya dari bawah begini, Pak ya? Ngerti saya. Iya, kalau iya. Terus di tangan, kemudian di tangan kaki. sebelah mana, Pak? Sini tangan. Kanan. Ya. Di kaki dan paha ya, terus di dada. Itu dia Faiz itu menurut keterangan dari supir derek itu saksi yang ada di sana meninggal atau syahid ya, yang kedua setelah Muhammad Reza. Oh, ya itu keterangannya. Tapi sebelum itu mau ada baku tembak mau lain sebagainya mereka aja yang tahu itu sendiri. Siapa yang bisa buktikan? Mereka buktikan ya forensik punya mereka, data balistik punya mereka. Kita bikin sajalah sudah sendiri seterserah kalian lah. Kita mau gimana lagi? Kita terserah kalian, gitu, ya kan? Tapi ketahuilah, kami upayakan keadilan bahwa kami menolak apapun yang kalian katakan. Itu terserah. Kita serahkan kepada masyarakat, kepada rakyat mau menerima keterangan polisi atau keterangan Komnas HAM atau keterangan atau hati nurani kalian terima. Silahkan saja. Semua punya milik kalian loh. Kalian bikinlah suka-suka kalian. Kami keluarga korban nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang kalian suka, silahkan. Gitu. Hadirkan saksi. Gitu. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi memang Pak. Jadi sebelum itu kami mau jelaskan dulu, mau kasih tahu kepada umat. Iya. Saya ingin bertanya. Ketika kita melihat ada sekelompok orang sedang diseret masuk ke dalam neraka, disengsarakan kehidupannya beserta keturunannya sedang disengsarakan oleh Allah, tidak dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diseret ke dalam neraka, kira-kira iblis itu dan pasukannya, para setan dari golongan jin dan dari golongan manusia, tersenyum atau bersedih, gembira atau bersedih ketika melihat orang sedang diseret ke dalam neraka, disusahkan, hidupnya tidak dibuat bahagia. Kalau iblis senang lah dia, ada teman dia kan? Padahal, iblis senang melihat itu, bahagia dia. Padahal iblis itu termasuk golongan syaitan. Pasukannya adalah pasukan setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan innas syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ketika kamu melihat musuhmu tertawa, ketika kamu melihat musuhmu berbahagia, ketika kamu melihat musuhmu tersenyum, kira-kira apa yang terjadi?
Saya selaku orang tua korban melihat mereka diseret ke neraka, melihat iblis tertawa, melihat setan tertawa, apa yang terjadi? Maka saya sangat bersedih. Musuh saya tidak boleh tertawa, iblis tidak boleh tersenyum, para setan tidak boleh bergembira. Mereka harus meringis, mereka harus menangis. Betul tidak? Betul. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kami sebagai orang-orang yang terzolimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelakunya, eksekutornya, pembunuhan ini, dan otak atau dalang di belakangnya yang beragama lain, maka masuklah ke dalam Islam. Kalau tidak, kalian akan hancur. Amin. Kami doakan mereka supaya diberi hidayah untuk masuk ke dalam Islam, sehingga mereka selamat dunia dan akhirat mereka. Amin. Dan mereka yang beragama Islam, kami doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mereka hidayah, supaya mereka diberi kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga Allah lepaskan azab itu, laknat itu dari mereka semua. Amin. Sampai akhirat mereka ampunkan. Amin. Itu doa kami. Dan syarat taubat kita tahu bersama. Para alim ulama, ustadz-ustadz sudah berkata, pertama, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Yang ketiga, memohon maaf kepada ahli waris apabila dosa mereka atau kesalahan mereka ini menyangkut orang lain, apalagi pembunuhan. Allah. Kalian datanglah, meminta maaflah kepada keluarga korban, mengakulah bersalah di hadapan publik. Insya Allah kalian selamat. Apabila tidak ini kalian lakukan, kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hancur kalian beserta keturunan kalian. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sengsara kalian. Tidak akan bahagia kehidupan kalian. Yakinlah. Tapi kami sebagai keluarga korban berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian semua bertobat, diberi hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini membuat kami juga merinding ya Pak ya. Ibaratnya kami ini ingin ikut berpartisipasi. Partisipasi dalam artian mengawal kasus ini jangan redup, apalagi hilang begitu saja Pak. Apalagi hilang begitu saja. Sehingga ini mesti dikawal. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengawal secara opini. Dan tentunya harapan kami semua, termasuk umat yang menyaksikan video ini, bagaimana mesti ada yang bertanggung jawab akan hal ini. Karena apa? Karena ini kan yang mesti bertanggung jawab ini adalah pengelola negara. Karena ini kaitannya adalah antara awalnya itu kan orang tidak dikenal pelakunya, gitu. Tetapi setelah adanya konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan mereka mengakui itu adalah mereka yang awalnya itu adalah diikuti, dibuntuti, begitu ya. Setelah itu terjadilah peristiwa ini. Walaupun dari versi kepolisian ini ada baku tembak di sana. Tetapi dari versi FPI itu tidak ada, karena tidak, SOP FPI itu tidak diperbolehkan membawa persenjataan, apalagi senjata. Dan secara logika, kalau orang pakai senjata api ini ya kan nggak sembarangan Pak ya. Saya orang hukum, ini namanya senjata api itu mesti punya SOP, dia mesti ada perizinan begitu. Apalagi saya pikir dengan aspek anak muda yang umurnya saudara Faiz ini kan hanya 20-23 tahun. 22 gitu. tahun. 22 tahun coba. Ini saya pikir senjata dari mana? Duitnya dari mana? Ini kan tidak mungkin. Apalagi kita lihat track record FPI misalkan. FPI itu yang setahu saya itu tidak pakai senjata gitu. Sudahlah. Saja sudah terserah antum lah, mau bagaimana saja sudah terserah. Jadi memang rada Artinya, aneh Pak. Iya, jadi apa namanya ya, di FPI sendiri yang saya tahu tuh Laskar FPI tidak boleh yang namanya bawa senjata, apalagi senjata api. Iya. Itu dari mana pula?
Cuman ya kami sih menanggapi sebagai ini bentuk Pembelaan diri gitu, pembelaan Pak? diri saja. Oh. Bagaimana membela diri, mereka sudah salah, bagaimana supaya tidak salah gitu. Akhirnya orang mati disalahkan kan gitu. Jadi Orang sudah sudah mati, dibunuh, disalahkan. Dibunuh, salah pula gitu. Jadi mereka udah dibunuh, mereka salah pula. Jadi Iya. pembunuhnya nggak salah gitu loh. Bagaimana caranya semacam dibuat seperti begitu. itu. Nah, maka tampillah yang namanya senjata. Itu nanti ya, tampillah segala macam nanti dibuat. Ya Iya. sudah silakan kan Dan begini, dibuat. dan gitu. begini lagi, Pak. Iya. Ada aneh dan ajaib saya rasa gitu. Katanya dari versi kepolisian ada baku tembak, saling tembak begitu. Ini ada kalaupun misalnya ada 6 orang yang enggak, mati. sekarang gini aja. Kalau ada baku tembak, faktanya adalah Iya. putra-putra kami ditembak mati. Mati. Iya sudah. Ah. Benar memang ada baku Iya. tembak. Artinya putra kami ditembaki. Ditembak, Gitu, ditembaki iya. habis. Bukan saling tembak, kan dibunuh gitu. sudah gitu. Allahu Akbar. Gitu. Terus mereka mau ngeles, ya carilah, wah di bawa senjata lah, apalah. Ini bikin aja ngeles sendiri kan gampang sih. Iya. Itu Kan, mah toh yang 6 udah itu meninggal. anak gitu. kecil juga dibohongin begitu. Apa? Yang nggak kena lah, apalagi orang dewasa dibohongin. Ya nggak kena. Kalau orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang mengetahui kondisi politik sekarang ini, mengetahui bagaimana Habib Rizik itu dimusuhi, maka pasti akan paham bahwa ya mereka bisa apa aja gitu lah. Tapi begini, Pak. Anak kecil juga dibohongin gitu nggak? Gini, Pak, ada Nggak satu kena gitu loh. Ada satu pertanyaan yang agak Bodoh menggelitik banget, bagi saya. Pertanyaannya begini, Pak. Ini tadi sempat ada konstelasi politik dan segala macam. Sebenarnya kalau dari kacamata Bapak, ini lebih ke arah hukum atau politik sebenarnya ini kalau sudah rangkanya begini. Iya, kalau hukum dijalankan ya tidak ada lagi pembunuhan seperti ini. Jadi Mestinya menurut Anda, begitu. iya, artinya sudah diadili dari kemarin-kemarin untuk pelaku pembunuhannya, kesalahan melakukan pembunuhan ini sudah diadili kemarin-kemarin. Karena saya juga melihat bahwa pembunuhan ini, extrajudicial killing di kilometer 50 ini merupakan batu ujian bagi bangsa ini. Itu yang saya lihat. Artinya kasus ini menguji bangsa ini, apakah bangsa ini masih menjalankan Pancasila, masih berideologi Pancasila atau sudah meninggalkan Pancasila secara keseluruhan maupun secara parsial. Misalnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kasus ini menguji bangsa ini, apakah bangsa ini masih berperi kemanusiaan, masih berkeadilan dan masih beradab, ataukah nanti kita lihat ataukah bangsa ini sudah menjadi bangsa yang tidak berperi kemanusiaan, zalim dan biadab. Nanti kita lihat gitu. Siapakah yang akan menentukan? Ya para penyelenggara negara, pengelola negara, baik eksekutif, yudikatif dan legislatif yang sedang diuji oleh kasus ini. Apakah mereka akan cuek dengan kasus ini? Apakah mereka tidak peduli dengan pembunuhan 6 warga negara ini, extrajudicial killing terhadap 6 warga negara Atau ini? bahkan menutup-nutupi. Atau bahkan menutup-nutupi, lain sebagainya. Nanti kita lihat. Apakah pengelola negara ini berperi kemanusiaan, berkeadilan, atau biadab? Allah. Atau masih beradab, nanti kita lihat gitu. Artinya bangsa ini juga, rakyat Indonesia juga sedang diuji gitu. Artinya apakah kita masih menjadi bangsa yang berkemanusiaan, berkeadilan, dan masih menjadi bangsa yang beradab? Iya. Mudah-mudahan, saya sih masih yakin bahwa bangsa kita itu masih seperti itu. Cuma saya nggak tahu tentang pengelola negara dan penyelenggara negara. Kita lihat nanti mereka. Gitu. Tapi kalau dan ini lihat-lihatnya, akan Pak, tercatat sepanjang sejarah sampai kiamat. Akan terus kita gaungkan. Umat Islam akan terus gaungkan ini. Orang-orang beriman akan terus gaungkan permasalahan ini. Kenapa? Supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa. Kita akan gaungkan sampai mati. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk menenggelamkan kasus ini, biarlah mereka lakukan. Karena mereka berada di barisan setan. Dan kita di barisan Al-Haq, di barisan Hizbullah, maka kita akan terus gaungkan ini sampai terciptanya keadilan. Meskipun tidak tercipta keadilan di dunia, maka mereka akan sengsara di akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Satu pertanyaan lagi, Pak.
satu pertanyaan lagi. Pertanyaan saya adalah, ini prosesnya sudah lebih kurang 70 hari. Dan beberapa waktu yang lalu itu Kapolri itu sudah berbicara kepada seluruh yang ada di bawah jajarannya, mengatakan ini mesti tindak lanjuti sebagaimana, lebih kurang bahasa gitu, sebagaimana apa yang juga sudah direkomendasikan Komnas HAM. Sebenarnya yang diinginkan keadilan oleh orang tua seperti Bapak, yang mana salah satu korbannya itu ada anak kandung Bapak yang pertama tadi, itu sudahkah apa yang direkomendasi Komnas HAM dengan apa konsep keadilan yang Bapak inginkan selaku sebagai orang tua? Jadi menurut saya, berharap keadilan itu hanya bisa kita lakukan kepada manusia. Berharap keadilan kepada manusia, berharap keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berharap keadilan kepada alat. Ya. Alat itu, benda itu, mereka tidak berakal, mereka tidak berotak. Gitu. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, gitu. Mereka hanya, alat itu hanya melakukan perintah siapa pemegangnya. Gitu loh. Jadi sia-sia. Apa artinya bila kita mengharapkan tegak keadilan dari alat, tapi kita mengharapkan tegak keadilan dari manusia dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upaya-upaya itu terus kita lakukan, membuka kebenaran yang sebenarnya terus kita lakukan, begitu. Ya, dan berarti pemegang kekuasaan sekarang ini kan mau tidak mau kita sebutkan itu adalah Pak Presiden sebenarnya kan. Iya. Sementara sedari awal kan sebenarnya orang tua termasuk banyak para tokoh mengatakan, ayo buat tim independen, tim pencari fakta yang independen. Tapi dengan begitu saja permintaan itu tidak ditanggapi. Sehingga yang maju itu adalah Komnas HAM, dan kita lihat Komnas HAM pun pernyataan juga banyak mengecewakan masyarakat. Saya sudah katakan, berharap itu hanya bisa kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kepada alat. Gitu. Terima kasih kalau begitu rekan-rekan dan juga tentunya para audiens yang sudah menonton video ini. Kita sudah melihat, mendengarkan bersama bahwasanya kejadian kilometer 50 itu tidak boleh redam. Ini mesti kita kawal agar ada proses yang mendapatkan titik hasilnya, adalah setidaknya mesti ada yang bertanggung jawab dalam proses ini. Yang kedua, pemangku kekuasaan yakni Presiden termasuk juga Kapolri ini mengambil sikap yang tegas dan juga cepat, karena ini menyangkut nyawa orang, begitu. Apalagi prosesnya yang begitu meresahkan masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga sudah mendengar tuntutan orang tua korban yang syuhada ini, bahwasanya tuntutan ada 3, di dunia, di akhirat, dunia dan akhirat. Dan ini adalah bentuk tantangan bagi pihak penyelenggara negara agar jangan sampai ini terulang kembali, dan berpotensi kejadi kepada yang lain. Dan ini adalah harapan dari orang tua korban syuhada ini. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian proses pengawalan agar ini tidak hilang, tidak senyap begitu saja. Tidak ada alasan apapun untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi 6 laskar, 6 syuhada ini. Tidak boleh lagi terjadi bagi siapapun, bagi organisasi apapun. Apalagi itu dengan alasan yang dugaan kuatnya itu adalah alasan yang diada-adakan, adalah alasan yang dibuat-buat. Terima kasih, kami sudah mengabarkan, Anda yang memutuskan. Hukum mesti ditegakkan. Ketika tidak ditegakkan dunia, pasti kelak di akhirat Allah akan tegakkan. Terima kasih kepada Bapak Syuhada. Terima kasih kepada rekan-rekan termasuk
yang ada rekan-rekan yang menonton video ini. Insya Allah, Allah memberikan kebenaran, Amin. membuka kebenaran, Amin. dan juga membuktikan kepada kita semua kebenaran itu akan terwujud, kebenaran itu akan terbuka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.